Hai guys, di video kali ini kita akan lihat soal beberapa berita seperti FTX yang baru saja membeli Voyager dan ada juga sedikit mengenai Do Kwon dan tentu saja update harga Bitcoin hari ini kira-kira bagaimana setelah kemarin ada sempat naik, kemudian malamnya itu disusul dengan dump yang cukup parah. Kita akan lihat technical analisisnya bagaimana. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Kita akan lihat dulu untuk time frame daily-nya. Time frame daily-nya tidak terlalu baik ya, jadi ada semacam wick yang sangat panjang seperti ini dan close-nya juga dalam posisi merah. Jadi meskipun kemarin sempat pump sampai ke 20.300, tetapi close-nya tidak baik, itu tidak terlalu bagus untuk harga Bitcoin-nya. Di time frame yang lebih rendah, di time frame 4 jam, kita bisa lihat kalau dia sekarang sedang berada di atas garis support ini, dimana kalau misalnya Bitcoin itu breakdown daripada garis support ini, itu bisa dia bisa ke daerah yang lebih bawah lagi, ya. Setelah dia melakukan pergerakan yang sangat cepat ke atas dari sini, kemudian malamnya jam 7 langsung terjun ke bawah dari situ, kemungkinan karena ada berita atau apa yang mungkin ada Jerome Powell sedang berbicara waktu itu tidak terlalu bullish untuk Bitcoin dan saham, makanya jadi langsung turun di sini. Jadi level-level selanjutnya adalah di level sekarang ini 18.800. Disitulah Bitcoin harus bertahan agar bisa tetap ada skenario untuk bullish-nya. Kecuali kalau breakdown ke bawah dari situ, maka dia bisa ke harga yang lebih rendah lagi, itu ke 18.200 dan tentu saja level yang low di bulan Juni di 17.600 ya. Oke. Kalau kita lihat untuk ininya, kebalikan daripada Bitcoin itu ada DXY. DXY ini posisinya itu sangat bullish sekali, ya masih naik saja. Untuk daily-nya kemarin sempat turun sedikit, tetapi ada kenaikan lumayan. Dan hari ini juga masih mengalami kenaikan di sini. Tidak ada bearish divergence yang terbentuk di sini, jadi sangat kuat sekali selama beberapa bulan terakhir ini. Secara mingguan, bulanan, dia sekarang berada di daerah yang cukup krusial. Jadi kalau kita tarik garis di sini, kita hubungkan di sini, ini ada garis trend line yang terbentuk di sini. Ini sudah DXY sudah dalam berada di batas atas daripada channel ini ya. Channel broadening wedge ini yang mengarah ke atas ini. Jadi kemungkinan sih kalau lihat dari technical analysis harusnya ada rejection di sini ya. Mungkin karena ini adalah chart monthly, jadi mungkin harus melihat nanti akhir bulan bagaimana ya teman-teman. Oke. Nah, akhir bulan itu sekitar 2 hari lagi ya. Jadi itu kita akan pantau terus bagaimana selanjutnya. Jadi kalau kita lihat secara TA ya, sangat wajar sekali untuk terjadi rejection di sini ya. Karena dari 1, 2, 3, 4 titik sebelumnya, selalu ada rejection yang terjadi di garis ini. Oke. Daily-nya sekarang berusaha untuk semacam tembus ke atas, dan kita harus menunggu close daily-nya ya teman-teman, untuk tahu apakah ini itu bakal breakdown atau rejected atau breakout ke atas. Time frame 4 jam, kemungkinan ketika ini naik akan ada bearish divergence. Jadi itu semacam sedikit harapan, tetapi masih awal buat ini.
Nah, sekarang kondisinya adalah Bitcoin sekarang lagi melakukan breakdown di time frame 1 jamnya. Biasanya harus ada retest dulu di garis ini setelah dia melakukan close 1 jamnya tersebut. Di luar atau di bawah daripada garis trendline ini, baru retest dan baru dari situ dia bisa ke bawah. Oke. Sedikit berita mengenai Do Kwon di mana dia setelah ini menerima surat penangkapannya, dia diketahui kalau dia mau menjual 3.313 Bitcoin-nya yang bernilai 67 juta dolar ya. Jadi mungkin semacam cara bagi dia untuk ya biar ada uang ya, atau mungkin misalnya untuk apa, untuk keluarganya mungkin ya kita tidak tahu, tetapi proses penangkapan Do Kwon ini sedang dilakukan. Berita selanjutnya itu ada di Voyager FTX yang sudah membeli Voyager sebesar 1,4 miliar dolar. Ya, jadi dinilai cukup tinggi ini 1,4 miliar dolar. Nanti FTX bisa menggunakan ini sebagai platform untuk mungkin exchange atau mungkin untuk yang lainnya, dan pasti akan berguna nanti di bull market selanjutnya buat FTX. Semakin besar kerajaan FTX sekarang ini ya teman-teman. Oke. Binance saja tidak kalah dalam membeli Voyager, FTX yang memenangkannya. Dan bukan hanya Voyager juga, tetapi FTX berencana untuk membeli Celsius ya, yang CEO-nya itu Mashinsky dikabarkan baru-baru saja ini resign atau step down. Jadi kemungkinan besar ini bisa juga akan dibeli oleh FTX ya. Dan kalau saya baca-baca sedikit mengenai kondisi Celsius itu ada semacam proses buat customer-nya untuk bisa mengklaim fund atau uang mereka. Itu bagaimana? Itu sudah muncul beberapa hari lalu atau beberapa minggu lalu. Itu customer-nya sudah bisa mengambilnya. Nah, jadi itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.